Novel menikah saat SMA part 51. Kini, Boy dan Bunga tengah berada di sebuah restoran yang bertujuan untuk mengisi perut mereka. Mereka duduk berhadapan seraya menunggu pesanan yang dia pesan. "Boy, aku duduk di sebelah kamu aja ya," ucap Bunga tanpa menunggu balasan dari lawan bicaranya. "Aku mau bicara sama kamu." "Apa?" tanya Boy penasaran. "Kamu tahu nggak?" "Nggak." "Is," desis Bunga memutar bolanya malas. "Semalam aku takut naik lift sendirian. Aku telepon kamu berulang kali tapi gak kamu angkat. Terus aku tunggu kamu di ruang tunggu lantai 1 di lobi. Malahan aku juga udah hentikan orang yang mau naik lift. Aku tanya orang tuh mau ke lantai mana, tapi gak ada yang sejalan dengan aku. Terus aku tungguin kamu sampai jam 9 malam. Dan untungnya ada Tamrin. Jadi aku naik lift deh sama dia." Tenang. Semalam dia cuma anterin aku sampai lantai 4 kok. Terus dia balik lagi pulang. Dia juga gak ada pegang-pegang aku." "Terus kamu tahu lagi nggak?" tanya Bunga lagi. Kali ini Boy berdiam sebagai responnya. "Tadi aku naik lift sendirian, tanpa ada orang di dalam lift. Untungnya aku selamat sampai lantai 1, ujar Bunga dengan bangganya. Boy memberikan jempolnya tepat di depan muka Bunga sebagai balasannya. "Gimana? Hebat aku kan?" Boy mencubit pipi Bunga. "Hebat sayang," ucap Boy. Bunga pun terpaku di tempatnya. Padahal banyak banget yang hendak ia ceritakan pada Boy. Tapi karena satu ciuman itu membuat Bunga kehilangan kata-kata yang akan ia lontarkan. Beberapa menit kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Bunga mengurungkan niat untuk bicara pada orang yang seharian lebih tidak ia ajak bicara. Bisa dibilang orang itu tidak berada di sekitarnya. Boy dan Bunga makan dalam keadaan canggung. Lebih tepatnya si Bunga aja yang canggung. Apalagi kalau bukan karena ciuman pipi tadi. Sung beku di tempat dong. Malam ini Bunga tengah bergelut dengan PR matematikanya yang akan dikumpul pagi besok. Tidak banyak sih, hanya 10 soal esai aja kok. Untungnya PR untuk besok hanya ini aja. Bunga mengerjakan soal dengan teliti. Begitu juga Boy. Bunga menyuruh Boy untuk mengerjakannya di kertas buram. Nanti Bunga periksa betul salahnya, sedangkan yang mengerjakan di buku PR Boy adalah Bunga. Jadi total yang harus Bunga kerjakan yaitu 20 soal. Bunga pun mulai mengerjakan soal matematika, materi suku pertama nomor 1 di bukunya dan juga buku Boy. Udah hampir 2 jam Bunga dan Boy bergelut dengan PR matematikanya membuat ruangan sunyi. Lebih tepatnya Boy saja, sedangkan Bunga sudah selesai dari tadi. Baru beberapa menit yang lalu, sekitar 5 menitan. Bunga beranjak dari duduknya dan mengambil ponsel berada di atas meja samping tempat tidurnya. Bunga duduk di tepi ranjang seraya menghidupkan data ponselnya. Banyak sekali chat masuk, tapi sayangnya dari grup, bukan chat pribadi dari orang lain. Best friend, Bisma, Alena, Alek, Ganteng. "Kalian kemana sih?" Dila, "Iya, kalian kemana main ngilang-ngilang aja." Icok, "Entahlah." Adam, "Kami masih di sekolah ngumpul di aula nih." Niki, "Pantau." Icok, Niki, "Ikan dong." Adam, "Wes, Ki dibilang ikan." Niki, Icok dilarang keras pacaran di grup. Tamrin, "Besok libur." Hah? Refleks Bunga membaca kata Tamrin. Bunga sedari tadi hanya memantau percakapan mereka, sontak terkejut saat Tamrin mengatakan besok libur. Bunga keluar dari aplikasi WhatsApp dan membuka kalender ponselnya. Dan benar sekali, besok tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. "Kenapa?" tanya Boy. "Boy, coba kamu buka HP kamu," suruh Bunga. "HP? Emangnya ada apa?" tanya Boy yang ada di hadapannya. "Udah itu gak usah kamu kerjain lagi, katanya besok libur. Coba deh kamu komen di grup." Tidak ada wajah senang di wajah Boy, karena besok libur. Bagi Boy biasa saja, tergantung bagaimana orang itu menjalaninya saja. Itulah penentuan bahwa hari ini penting atau tidaknya. Boy menutup bukunya lalu meletakkannya di atas meja belajarnya. Tadi mereka mengerjakan PR-nya di atas karpet kamar. Kata Boy sih biar adil.
Kemudian, Boy mendekat ke arah Bunga dan mengambil ponselnya yang tadi diletakkan bersebelahan dengan ponsel Boy. Bunga sengaja meletakkan ponsel dan ponsel Boy jauh dari tempat mereka berada. Biar saat mereka mengerjakan PR tidak terganggu. Boy duduk di sebelah Bunga, di tepi ranjang. Boy mulai membuka aplikasi WhatsApp. Dari tadi, ponsel Boy selalu ada notif, karena ia tipikal orang yang selalu menghidupkan data ponsel. Mau seperti apapun keadaannya saat itu, tapi Boy selalu menonaktifkan nada dering ponselnya, hanya mensetel getaran saja. Boy bergabung di ruang chat grupnya dengan sahabatnya dan juga sahabat Bunga. Boy ganteng. Tamrin, libur apa? Boy langsung mengetik dengan menanyakan pertanyaan Tamrin yang ia lihat pertama kali. Besok hari anak nasional, ujar Bunga langsung kepada Boy, tidak chat di grup. Dari tadi Bunga hanya mengirim pesan dari grup itu. Icok, Boy ganteng. Baru nongol nih orang, dari tadi lo kemana aja? Niki, Boy ganteng, hari anak nasional. Boy ganteng, Icok, biasa, wek. Oh iya, nanti jangan lupa bawa tas gue sekalian. Boy mengingat bahwa tadi ia keluar dari sekolah dengan alasan untuk mengantar Bunga pulang. Setelah pas itu, Boy akan kembali ke sekolah. Tapi nyatanya Boy tidak balik-balik ke sekolah. Niki, Icok, kepo. Boy ganteng, Niki, makasih infonya. Icok, Boy ganteng, oke bro. Niki, Niki, Boy ganteng, oke. Adam, Icok, hati-hati ntar lagi penyot. Niki, Adam, sok tau. Bisma, yang mereka so sweet ya. Icok, Bisma, yang Niki, Icok, biarin mereka. Icok, Niki, hehehe, maaf. Adam, saya mencium aroma-aroma dunia terbalik di sini. Bisma, Icok iri bilang bos. Icok, papale. Bunga benar-benar malas untuk ikut nimbrung di grup yang dibuat oleh Icok. Pembahasannya tidak begitu penting. Tapi karena ada grup itu, Bunga jadi nge-save semua kontak Bisma, Icok, dan Tamrin. Hal itu terpaksa Bunga lakukan biar dia tidak salah mengira nantinya. Bunga keluar dari ruang chat grup best friend mematikan data ponselnya, lalu meletakkannya kembali ponselnya ke atas tempat semula, di atas meja yang berada di samping tempat tidur. Sedangkan Boy masih sibuk dengan grup tersebut. Meskipun Boy hanya menjadi pembaca setia. Boy, apa? Tanya Boy yang masih fokus pada benda pipi yang ada di genggamannya. Besok kita ke tempat mami dan mama yuk, aku rindu sama mereka. Oke. Bunga mendengus kesal. Pasalnya ia sedang mencari topik pembicaraan. Tapi itu malah terlintas di otaknya. Nyatanya apa? Loncarnya singkat banget balasannya. Sudah tahu cari topik itu susah. Bunga memperhatikan wajah tampan Boy yang masih sedikit lebam. Boy, aku bersihin ya wajah kamu. Boy yang mendengar penuturan Bunga segera menjauhkan ponsel yang ia genggam. Boy letak ponselnya di atas kasur begitu saja. Lalu ia beranjak dari tempat duduknya. Yuk, balas semangat. Padahal saat sampai di apartemen, Bunga menawarkan Boy untuk mengobati luka yang ada di wajahnya. Namun, Boy malah tidak mau lukanya diobati. Sekarang, dengan tangan terluka, ia menerimanya. Bunga tersenyum manis saat Boy berjalan terlebih dahulu keluar kamar. Ternyata mudah benar ambil hatinya. Gumam Bunga lalu menyusul Boy.